Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Setiawan. Saya kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Purbalingga. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu topologi yang akan saya buat. Bisa dilihat di sini ada perangkat yaitu server, lalu ada tiga buah router, dan ada beberapa PC klien yang digunakan. Di sini juga terdapat switch. Nah, di sini terdapat beberapa area. Yang pertama ada lantai 1, lantai 2, dan di sini ada area admin dengan IP seperti yang ada. Untuk mungkin sekian untuk topologinya. Kita akan langsung saja ke konfigurasinya. Konfigurasinya ya, yaitu ada server, PC admin, lantai 1, lantai 2, dan ini router utama untuk router server. Di sini nanti kita akan aplikasikan penggunaan DHCP relay. Jadi di router setiap lantai itu dia tidak akan ada konfigurasi DHCP sendiri. Jadi dia akan merelay dari DHCP router server. Untuk itu kita langsung masuk saja ke konfigurasi di router server. Yang pertama kita masuk ke CLI, lalu kita ketik no, enter, and conft, lalu kita ubah hostname-nya menjadi hostname ruang R server, router server. Enter. Lalu kita aktifkan port interface yang kita gunakan. Yang pertama yang terhubung ke server kita, INT FA00 IP ADD. Lalu kita masukkan IP yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 10.10.10./nya 255 enter, lalu nge-shoot untuk mengaktifkan portnya. Setelah itu kita ke yang lain lagi, FA10, ini mengarah ke area PC admin, IP ADD 172.168.1.1.1//nya sama 255 enter, no shoot, aktif. Lalu bisa dicek lagi samping sini ke lantai 1, dia menggunakan interface FA6/0, lalu yang ke bawah FA7/0. Kita ke 6 terlebih dahulu, INT FA6/0, enter, IP ADD 20.30.40.1 255.255.0. Maaf, 252 maksudnya. Enter, no shoot, reaktif. Lalu ke 7, IP-nya 10.20.30, enter, no shoot. Oke. Ketika sudah semua interface menyala, kita akan ke router lantai 1 dan lantai 2. Buat informasi juga, di server dan PC admin sudah saya tambahkan IP secara statik, yaitu 10.10.2 di server dan 172.16.1.2 di PC admin. Kita masuk ke router lantai 1, masuk ke CLI, no, and
conf t, lalu kita ubah hostname-nya, hostname r lantai 1. Sudah, kita tambahkan IP menuju router server dengan interface yaitu intfa00 IP add 1 IP-nya 20 30 40 1 2 255 255 255 252, enter, no shoot. Nah, jika sudah begini bisa kita cek di antar router, dari router server ke router lantai 1 dia sudah hijau warnanya. Lalu kita lanjut dulu untuk ke server ke router di lantai 2. Kita klik N. Oh, ini sudah di itu ya. Jadi ini sudah saya tambahkan juga sebelumnya. Ini ada 10 20 32 255 252. Oh shit. Jadi dia sudah aktif di sini. Ini juga sudah saya ubah hostname-nya R lantai 2. Kita N, lalu conf t. Nah, jika ini sudah di dua router ini, kita kembali ke router server untuk membuat layanan DHCP. Enter lagi, lalu kita masukkan IP DHCP pool. Nah, untuk setelah IP DHCP pool, kita bisa menambahkan nama untuk operasi layanan DHCP-nya. Dicontohkan kita di sini lantai 1. Enter. Kita masukkan networknya yaitu 192 168 94.0 255 255 255.0. Enter. Lalu masukkan default router. Benar, ini bebas ya selama masih dalam satu subnet. Nah, di contoh kita akan menambahkan 192.168.94.1 sebagai default router kita atau sebagai gateway. Lalu kita masukkan juga DNS server 10 10 10 2. Enter. Lalu kita exit dan kita buat IP DHCP pool untuk lantai 2. Caranya sama, masukkan IP DHCP pool, lalu namanya apa, enter, masukkan network, kita ubah menjadi 96, lalu enter. Kita kembali ke default root, ini juga jadi 96, lalu DNS dia sama. Di situ kita exit, enter. Setelah ini kita akan melakukan routing, yaitu routing dinamis menggunakan OSPF. Untuk caranya yaitu ketik router OSPF 1. Nah, yang perlu dimasukkan adalah network yang ada di jaringan, yaitu network 10 10 10 2 10 10 0 0 0 0 255, lalu kita tentukan areanya area 0, enter. Terus kita copy aja 10 20 30 20 30 40, enter. Lalu
172 168 16.1. Setelahnya 192 168.94, lalu 96. Nah, kalau sudah seperti ini, kita exit saja. Exit. Kita bisa tutup dulu untuk router server. Kita kembali ke router lantai 1. Di sini kita masukkan IP masukkan IP ke interface yang terhubung ke jaringan lokal, yaitu INTFA 10. Enter. IP ADD 192 168.94.1 255 255 255 252. Enter. Lalu yang bagian pentingnya dari DHCP relay adalah kita menambahkan IP helper address. Ini adalah untuk membuat kita dapat terhubung ke DHCP relay yang kita buat di router server. Untuk itu kita perlu tambahkan juga gateway dari router servernya, yaitu 20 30 41. Enter. No shit. Nah, jika sudah, kita akan melakukan routing agar router lantai 1 dapat terhubung secara data ke router server dan yang lain. Caranya, router OSPF 1, networknya 20 30 40 0 255. Maaf, ini kelebihan 1 nolnya. Nah, seperti ini. Lalu area 0. Enter. Lalu network satunya yaitu 192 168.94. Enter. Nah, kita exit saja. Ini kita bisa close dulu, lalu kita kembali masuk ke router lantai 2. Sama seperti tadi, kita akan mengaktifkan untuk interface yang menuju jaringan lokal 0 IP ADD 192 168.96.1 255 255 255.0. Enter. Lalu tambahkan IP helper address-nya 10 20 30.1. Setelah itu no shoot, mengaktifkan. Nah, setelah ini kita masuk ke routing kembali. Router OSPF 1 networknya 10 20 30 0 0.0.0.255 area 0. Enter. Masuk network lagi, kita tambahkan kali ini yang 96 ya. Ini di tab dulu. Nah, 192 168 96.0. Enter. Exit.
Kalau sudah bisa kita close, lalu kita cek dari PC apakah dia sudah mendapatkan IP. Kita coba cek. Ya, bisa dilihat dia mendapatkan 96.2. Lalu kita coba untuk ping, apakah dia bisa ping ke server terlebih dahulu. 10.2. Dia biasanya di awal akan RTO terlebih dahulu karena baru termasuk, dan selanjutnya akan TTL seperti yang terlihat ya. Berarti ini sudah berhasil untuk koneksinya. Lalu kita masuk ke lantai 1, kita IP configuration, bisa dilihat di DHCP juga 94.2, dan DNS servernya 10.10.2. Nah, setelah itu untuk mempermudah admin nantinya dalam mengonfigurasi router server, kita akan membuat SSH, di mana SSH ini dapat diakses lewat PC di area admin. Langkahnya yaitu masuk ke router server, lalu kita IP domain name R server. Lalu setelah itu kita tambahkan username admin dan secretnya 12345. Setelah itu kita bisa cek dulu untuk dipastikan ya, agar username admin dan secret 12345 setelah itu kita isi LAN VTY 04 transport input SSH. Login lokal. Setelah itu kita exit dan kita ketik crypto key generate RSA. Nah, untuk nanti juga ada tambahan, kita klik enable secret 12345, enable password, enable password 12345, enter ya. Oke, kita close, lalu kita coba ini satu, kita cek dulu koneksinya. Ping 172 16.1.1 TTL. Itu kita masukkan SSH min L saat admin, masukkan username ya, jadi SSH min L username, lalu IP-nya itu 72.16.1.1, passwordnya 12345. Nah, kita sudah berhasil men-SSH-kan atau meremote router server dari PC admin. Tapi kita coba dulu untuk apakah bisa masuk ke konfigurasinya dengan cara N. Kita masukkan passwordnya tadi juga 12345. Oke, nah bisa dilihat ya, ini sudah bisa masuk ke konfigurasinya.
Baik, mungkin sekian, dan tapi bisa kita cek terlebih dahulu juga untuk koneksi masing-masing ke server. Dari admin ke server dia bisa koneksi, lalu dari lantai 2 ke lantai 1 dia bisa buka VLAN dulu, lalu kita coba lagi, dan bisa dilihat dia sudah sukses. Mungkin sekian video yang dapat saya buat, semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya buat saat pembuatan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.